Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. India dekade-dekade ini banyak sekali mengorbitkan Grandmaster muda seperti Ramesh Babu Pragnananda, Nihal Sarin, dan Dhomaraju Gukesh. Mereka ini mendapatkan gelar Grandmaster saat masih berusia 12-14 tahun. Dan sebetulnya kawan, 4 hari ini sejak tanggal 8 kemarin ada turnamen online yaitu Polgar Challenge yang digelar di chess24.com yang diikuti oleh 20 talenta muda saat ini. Tapi admin memutuskan tidak mengulas turnamen ini kawan, sampai ada partai yang admin tunggu-tunggu yang terjadi tadi malam antara Ramesh Babu versus Vincent Kemmer. Vincent Kemmer ini pecatur asal Jerman, pernah mengalahkan Super Grandmaster Boris Gelfand saat usianya 13 tahun. Dengan permainan pengorbanan menteri yang sangat spektakuler kawan-kawan, mengalahkan Boris Gelfand saat itu. Admin sudah pernah mengulas permainannya kawan, coba cek link video yang ada di kolom deskripsi. Dan saat ini Vincent Kemmer masih berusia 17 tahun dan baru mendapatkan gelar Grandmaster tahun lalu, tahun 2020. Sedangkan Ramesh Babu Pragnananda berusia 16 tahun saat ini kawan, mendapatkan gelar Grandmaster tahun 2018 saat usianya belum genap 13 tahun. Itulah sedikit profil mengenai mereka kawan, dan kita coba langsung ke atas papan bagaimanakah pertempuran mereka di atas papan. Untuk saat ini atau sampai putaran ke-15 tadi malam kawan, Ramesh Babu Pragnananda masih menempati puncak klasemen dari 20 pemain yang ada. Di sini Ramesh Babu Pragnananda memegang hitam, Vincent Kemmer memegang putih, mengawali permainan dengan kuda F3. Dibalas Pragnananda kuda F6. Pion C4 English opening, pion G6 berencana Fianchetto, kuda C3 gajah G7, dan Vincent Kemmer juga membalas rencana Fianchetto gajah di G2 memainkan pion G3. Pragnananda rokade, gajah G2, pion D6, dan sekarang pion D4. Putih atau Vincent Kemmer mentransposisi permainan ke Kings Indian variasi Fianchetto. Pada posisi ini kawan, langkah balasan bagi hitam yang paling umum adalah memainkan kuda ke peta C6, atau juga bisa melangkahkan kuda ke peta D7, atau juga hitam bisa memainkan pion C6 atau bahkan pion C5. Di sini Ramesh Babu memilih variasi kuda C6. Di sini putih bisa memainkan pion D5 mengancam kuda. Bila kuda lompat ke peta A5, putih bisa melanjutkan dengan langkah kuda bermanuver ke peta D2 untuk melindungi pion yang ada di peta C4. Dan di sini Vincent Kemmer memilih variasi langsung rokade pendek di langkah ke-7-nya. Dan langsung dibalas oleh Pragnananda dengan pion E5, langsung ingin menantang pion pusat putih. Tantangan diterima oleh putih, pion dipukul pion E5, dipukul balik oleh pion D, dan Pragnananda menantang untuk bertukar menteri. Tapi sementara putih menolak pertukaran, dia melangkahkan atau mengembangkan gajah ke G5. Langkah pertukaran atau melangkahkan gajah ke peta G5 ini di langkah ke-9 merupakan langkah-langkah yang sangat umum terjadi di permainan Kings Indian variasi Fianchetto. Dan ada satu contoh permainan dari Magnus Carlsen versus Alireza Firoza tahun 2018 kawan, saat Firoza berusia 15 tahun saat itu. Yaitu Firoza melangkahkan gajah ke E6. Dan diikuti Magnus Carlsen menteri ke-4, dan berikut inilah variasi sampai langkah ke-12 yang membuat Magnus Carlsen menang di langkah ke-32. Dan kita kembali ke permainan aslinya antara Vincent versus Ramesh Babu ini kawan. Di langkah ke-9-nya ini, hitam memainkan pion H6 mengancam gajah, dan Vincent merespon dengan langkah pertukaran menteri. Setelah beteng pukul balik menteri putih, Vincent Kemmer memutuskan pertukaran gajah peta gelapnya dengan kuda hitam dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda lompat ke D5, mengancam gajah serta mengincar pion C7. Gajah dilindungi raja di G7, kuda pukul pion, dan beteng bergeser ke B8 menghindari ancaman dari kuda. Kuda lompat kembali ke D5,
Sekarang pion E4 lanjut atau balas Pragmananda. Kuda putih lompat ke D2 menghindari ancaman dari pion. Pion terus didorong maju untuk mengancam kuda. Bila putih melanjutkan dengan langkah pion pukul pion kawan, maka gajah hitam akan pukul pion di B2 ini. Hitam diuntungkan dengan variasi ini kawan, karena putih sekarang pion-pionnya sudah terpisah-pisah. Buat kawan-kawan pemula, sebisa mungkin jangan buat pion-pion Anda terpisah seperti ini kawan, karena di langkah-langkah berikutnya akan menjadi mudah atau menjadi target empuk oleh lawan-lawan dengan struktur pion seperti ini. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, Vincent Kemmer memutuskan pukul gajah terlebih dahulu dengan kuda. Hitam melanjutkan pukul kuda di D2 dengan pion, dan kuda lompat kembali ke D5. Sekarang gajah hitam berkembang ke G4 mengincar pion E2 diblokade dengan pion F3. Gajah mundur kembali ke E6 bersiap pukul kuda D5. Kuda diperkuat dengan pion E4, sekarang kuda hitam lompat ke A5 mengincar pion C4. Di sini Vincent Kemmer tidak mencoba membackup pionnya dengan pion B3 kawan, hanya menggeser beteng F ke D1. Jika pada posisi ini pion didorong untuk membackup pion C4, kemungkinan hitam akan melanjutkan dengan pion B5. Setelah pion putih pukul pion B5, gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion dan beteng pukul pion. Di langkah berikutnya pion ini jadi sasaran empuk, tapi kemungkinan putih akan melanjutkan dengan pion F4. Hitam bisa saja pukul pion ini kawan, tapi langkah terbaik adalah tetap melindungi pion yang ada di peta D2 ini. Tapi pada posisi seperti ini tadi, putih tidak mencoba melindungi pion dengan pion B3, hanya menggeser beteng F ke D1 dan kuda hitam pukul pion C4. Pion mengancam kuda, hitam putuskan pukul kuda D5 dengan gajah, dipukul balik oleh pion. Sekarang kuda hitam ke E3 mengancam beteng. Beteng pukul pion dan beteng hitam pukul pion putih, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh kuda. Kita sudah memasuki langkah ke-24 dan kita sudah memasuki permainan babak akhir atau endgame. Beteng gajah versus beteng kuda. Kira-kira kuat mana kawan komposisi dalam permainan endgame seperti ini? Apakah beteng kuda atau beteng gajah yang lebih kuat pada posisi seperti ini? Tentu kejeniusan pemainlah yang menentukan kekuatan para bidak-bidaknya di atas papan. Dan pastinya dengan komposisi seperti ini, permainan atau pertarungan akan semakin menarik. Langkah dilanjutkan oleh putih dengan menggeser beteng ke C1, kuda hitam lompat ke F6, dan pion F4 membuka diagonal peta terang bagi pengaktifan gajahnya di diagonal panjang ini. Dan Pragmananda melanjutkan langkah kuda ke E8. Ini untuk mengontrol peta C7 kawan, agar beteng tidak berani menduduki baris ke-7 pertahanannya. Vincent Kemmer langsung mengaktifkan rajanya ke F2, pion B6, menghindari ancaman dari gajah petak terang putih sehingga betengnya bisa bergerak aktif dalam permainan. Gajah ke F3, beteng D8, raja ke E3, dan raja hitam ke F8. Seringkali kita jumpai kawan dalam permainan babak akhir, para pemain sesegera mungkin mengaktifkan rajanya untuk menuju ke petak pusat. Ini adalah salah satu prinsip dalam permainan babak akhir kawan. Di sini putih melanjutkan dengan menggeser beteng ke C4 dan dibalas dengan langkah kuda ke D6 mengancam beteng. Sekarang beteng putih bisa menempati baris kedua pertahanan hitam. Langkah yang cukup penting kawan untuk menduduki baris ke-7 atau baris kedua dengan beteng. Ini untuk membatasi ruang gerak raja agar tidak melintas atau maju ke depan. Dan di sini posisi beteng putih juga sedang mengincar pion A7. Respon Pragmananda melangkahkan kudanya ke F5 terlebih dahulu skak. Raja ke E4, sekarang barulah pion A5 menghindari ancaman dari beteng putih. Gajah ke G4 lanjut Vincent Kemmer. Bersiap untuk pukul kuda dan mendapatkan atau memenangkan satu pion hitam. Beteng hitam ke E8 skak. Raja ke D3, beteng ke D8,
raja ke C3, sekarang kuda lompat ke E3 mengancam gajah. Gajah mundur kembali ke F3, sekarang beteng naik ke D6 melindungi pion B6-nya. Kalau dilihat dari posisi kawan, putih mungkin saat ini masih unggul sedikit. Raja hitam masih memerlukan banyak tempo untuk maju ke depan karena sudah dihadang oleh beteng putih ini. Tentu raja hitam ini butuh banyak tempo kawan untuk menempati atau menuju ke petak pusat. Vincent Kemmer melanjutkan dengan langkah pion A4, pion H5 lanjut Pragnananda, pion B4 menantang pion hitam, tantangan diterima, pion pukul pion dipukul balik oleh raja. Sekarang beteng hitam ke D2. Sekarang juga menempati baris kedua pertahanan putih mengincar pion H2. Ancaman tidak dihiraukan, raja maju ke B5, beteng ke B2 skak, raja ke A6, beteng pukul pion H2, raja pukul pion. Dan coba lihat kawan, putih sudah mempunyai calon presiden di langkah-langkah berikutnya. Butuh tinggal 4 langkah lagi untuk menjadi presiden berikutnya kawan. Di sini hitam tidak mencoba mengawal pion ini kawan. Pragnananda memilih untuk segera mengeliminasi pion-pion di sayap raja. Beteng naik ke H3. Beteng putih turun ke C3. Ini untuk menghentikan pergerakan beteng yang bergeser ke lajur atau ke peta A3 nantinya kawan, sehingga pion ini akan tetap aman segera promosi. Sekaligus beteng putih juga sedang mengincar kuda hitam. Kuda lompat ke F5, pion A5, beteng pukul pion G3, pion A6, kuda ke E7. Sudah tidak ada harapan lagi kawan untuk menghentikan pion untuk segera jadi presiden. Di sini pion didorong terus maju ke A7, beteng pukul gajah, pion promosi menteri skak. Di sini di langkah ke-47, Ramesbabu Pragnananda sudah kehabisan waktu. Putih menang waktu kawan, tapi secara materi pun pada posisi seperti ini, putih sudah sangat unggul. Bila permainan dilanjutkan kawan, sudah jelas kawan ancamannya setelah raja ini pindah, maka putih akan mendapatkan beteng hitam. Itulah kawan-kawan permainan yang cukup menarik yang disajikan oleh Grandmaster muda dunia ini. Vincent Kemmer versus Ramesbabu Pragnananda. Walau menelan kekalahan dengan Vincent Kemmer ini kawan, tapi Pragnananda masih berada di puncak klasemen. Diikuti di tempat kedua oleh Abdusattorov dari Uzbekistan. Di peringkat ketiga ada Nihal Sarin, dan Vincent Kemmer menempati posisi kelima dari 20 pemain yang ikut kompetisi ini. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.